Buset, berisik banget. Oh iya, by the way, ini gue paling gak suka gini-ginian. Gue orangnya polos banget, tapi ini dikasih sama salah satu murid gue, jadi ya udah gue pasang. Namanya siapa ya? Gue panggil dia si Strong. Gue biasa murid-murid gue punya panggilannya sendiri. Kalau dia gue panggil Strong, cewek, anak kecil masih 9 tahun, tapi baik, lucu, terus penyayang anaknya. Ini gue dikasihin. Jadi kalau Strong nanti kamu nonton terus kamu bisa bahasa Indonesia, makasih ya. Ini ngingetin kamu. Ya gitu. Oke. Buset, kayak sidang paripurna. Serius banget. Aduh. Di video kali ini gue sambil ngepot ke apa lah ya. Di video kali ini gue bakal ngambil kesempatan ini untuk gue belajar ngomong di depan kamera biar gue bisa ngomong bisa ngomong lebih lancar lagi di depan kamera. Dan gue akan ngomong tentang hidup gue kali ini, walaupun seperti yang kalian tahu, gue paling nggak bisa sebenarnya kayak oversharing kayak gini, apalagi tapi ya like I told you earlier, gue mau belajar lebih terbuka aja gitu ke orang. Dan ya kemarin itu udah gue pikirin udah lama sebenarnya pengen bikin video ini biar gue sambil belajar juga. Dan ya akhirnya sekarang, walaupun emang gak ada isinya, kalian kalau apa kan, astagfirullahaladzim, Sean. Ya intinya kalau kalian ini video gak ada isinya, gak usah nonton lagi. Downtown Toronto, gak usah nonton. Apa tuh? Tupai, rapper Tupai Shakur. Aduh, basi lucu ternyata. Tau kan? Gue paling nggak bisa kayak gini dari dulu sebenarnya, ngomong sendiri depan kamera kayak orang gila sebenarnya. Tapi ya udahlah, ini udah jadi tanggung jawab gue, kewajiban gue. Sekarang gue udah komitmen di sini, jadi mau nggak mau gue harus belajar. Mulai dari mana lagi? Lupa gue. Sekarang tuh gue kalau konten udah nggak pernah nulis lagi kayak dulu serapih dulu, karena ya lu tau lah, gue ada OCD, gue ada perfeksionis. Dulu gue kalau misal bikin sesuatu bener-bener pengennya perfect banget, orang sakit lah itu, nggak jelas. Terus akhirnya malah nggak pernah kejadian. Banyak ide-ide yang udah gue tulis, udah gue rapihin apa semua segala macam, akhirnya nggak pernah diimplementasi karena ya itu dulu gue terlalu perfeksionis. Tapi sekarang bukan berarti ini jadi kayak rasionalisasi gue gitu, bukan. Nanti akan gue jelasin di akhir video. Oke, jadi ini aja sih biar apa ya, sebenarnya
kemarin tuh gue sempat mikir kayak kadang tuh kan ingatan kita tuh kan bisa salah ya. Seiring berjalannya waktu, kadang tuh ingatan kita tuh bisa apa ya, bahasa susah gue simplifikasinya. Seiring berjalannya waktu tuh pikiran kita tuh kayak tercampur lah, istilahnya gitu. Kadang karena informasi yang kita dapat dari luar, memori kita tuh bisa kayak tercampur aduk gitu. Nah, sebenarnya tujuannya itu sih. Gue pengen diri gue nanti di masa depan nontonin aja gitu. Kalau misal suatu saat gue inget kayak, oh dulu gue pernah kayak gini nih. Terus gue bisa nonton video ini, terus oh ternyata nggak kayak gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Ya udahlah gitulah pokoknya. Jadi biar maksudnya takutnya gue nanti ingatan gue beda lagi gitu di masa depan gitu. Ya, intinya gitulah. Mulai dari mana ya? Lah ini kan udah mulai. Astaga. Oh iya, ini gue lagi di Trinity Bellwood Bellwood Trinity Bellwood Park. Trinity Bellwood Park. Ini dia ada di mana ya? Di downtown, di apa sih nama jalannya? Di Queen Street kalau nggak salah. Gue tadi baru balik kerja, langsung ke sini. Jadi hidup gue tuh banyak orang yang bilang hidup gue menarik. Tapi sebenarnya hidup gue tuh nggak menarik sama sekali, bener-bener ngebosenin banget. Tapi apa ya, nggak ada yang menarik di hidup gue sebenarnya. Tapi ya itulah, balik lagi ke tadi yang gue bilang di awal, gue pengen belajar coba lebih terbuka karena interpretasi orang bisa beda-beda. Aku nyambungnya ke situ sih, maksud gue apa ya, orang itu lu paham lah maksud gue lah. Ya gitu, hidup gue tuh bisa dibilang lucu juga sih sebenarnya. nggak nggak ada yang monoton gitu. Emang karena guanya juga kan dari kecil emang rebel, mulai dari kecil aja ya. Jadi tuh gue lahir di Jakarta, dan waktu kecil bisa dibilang keluarga gue alhamdulillah lah. Maksudnya nggak yang ada banget, tapi bisa dibilang cukup lah pada saat itu. Terus nah, tapi ini fun fact juga nih. nggak 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 fun fact juga sih, maksudnya nggak mungkin fun juga, nggak fun, ini nggak fun, pokoknya itulah. Intinya waktu kecil kalau nggak salah gue umur 4 atau 5 ya, ketiga kali. Pokoknya gue masih TK lah waktu itu. TK gue umur 3, SD masuk SD 5, ya sekitar umuran segitu. Jadi gue lahir di Jakarta di Tanjung Priok. Sorry, excuse me. Lahir di Priok, terus seingat gue
dulu gue pernah tinggal di rumah komplek BI di rumah almarhum kakek gue yang dari bokap, itu di Sunter kalau nggak salah. Terus pindah ke nggak tahu ini benar atau salah, tapi ya itu, terus sempat pindah ke Citerep. Ini gue disclaimer dulu dari awal kalau gue nggak tahu ini cerita gue ini bener, alur cerita yang ada di kepala gue bener, alur hidup yang ada di kepala gue bener atau enggak. Jadi ya kayak yang tadi gue bilang di awal, ini udah tercampur aduk informasinya. Jadi ya udah, seingat gue ya intinya gitu. Habis dari Sunter pindah di Citerep kalau nggak salah, terus akhirnya udah balik lagi netep di Priuk, atau enggak kalau nggak salah di Citerep terus ke Sunter terus ke Priuk. Nah, waktu kecil, dari kecil tuh nggak tahu kenapa, mungkin karena lingkungan juga yang ngebentuk gua sampai sekarang. Gua percaya, wah susah sih kalau ngomongin nature atau nurture, tapi sorry. Jadi gua juga percaya nurture. Jadi mungkin impact yang paling besar yang mempengaruhi gue sampai sekarang tuh karena lingkungan gue. Di lingkungan tuh bakal ngaruh banget. Jadi waktu kecil, yang gue bilang tadi, wah ini video bakal panjang sih, lama gue ngupload nih. Intinya gitu, kebanyakan ngomong gitu gue, intinya gitu, tapi kagak dijelasin. Astagfirullah. Ayo dong, lebih lugas lagi dong. Ini gak akan gue cut ini, asli. Ini gak akan gue cut, biar nanti gue bisa belajar dari, ya gitulah, bisa improve lah. Waktu kecil, dulu tuh bisa dibilang keluarga gue ada, yang kayak tadi gue bilang, cukup lah. Nggak ada banget, nggak kaya banget, nggak miskin banget, cukup lah, alhamdulillah cukup. Tapi karena lingkungan gue dari kecil agak rebel, gue tuh dari, kalau nggak salah, yang ini lanjutin yang gue bilang tadi, umur 3 atau 5 itu, waktu itu tuh gue inget, gue sampai dari kecil tuh gue udah belajar nyari duit sendiri. Waktu kecil tuh gue sempat mengutin piring di kondangan orang, dikasih, gue masih inget banget, dikasih goceng. Kalau baik banget ada ibu-ibu waktu itu nambahin goceng, ada dapat ceban gue waktu itu. Ya gitulah, dari kecil gue udah mulai belajar nyari duit sendiri gitu. Itu kayaknya, seingat gue ya, kejadian tuh tanpa sengaja, karena temen gue waktu itu. Terus akhirnya gue main asal ngikut doang, main. Terus kalau nggak salah dipanggil ibu-ibu, lu mau duit gak? Akhirnya udah nih, ambilin piring di di kolong bangku gitulah. Terus gue ambilin piring, balik dikasih duit. Nah, dari situ umur 5 gue masuk SD. Orang tua gue malsuin umur gue waktu itu, dinaikin 2 tahun jadi 7 tahun, karena kalau nggak salah persyaratannya waktu itu masuk SD gue tuh harus 7 tahun. Tapi karena daripada, mungkin ya, ini jadi baik ini apa sih istilahnya, ini liar gue aja gitu. Kalau nggak salah tuh, ya orang tua gue nggak pengen lah gue selama 2 tahun tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Akhirnya dimasukin ke sekolah dengan cara itu dipalsuin umur gue. Akhirnya sekolah,
Nah pas sekolah tuh gue nggak cuma sekolah doang, jadi masuklah ke sini. Jadi keluarga gue tuh termasuk keluarga yang cukup bahasanya konservatif, bisa dibilang kuat lah agamanya. Jadi waktu SD, pas masuk SD itu gue dimasukin ngaji juga. Ngaji gue juga kayak sekolah jadinya, ngajinya juga 6 tahun kayak sekolah. Jadi gue masuk SD, gue ngaji juga. Terus kalau nggak salah gue umur 5 juga mulai badminton. Jadi kakek gue tuh, ini balik lagi, ini sih ingat gue waktu kecil, mungkin kakek gue ngelihat dia juga main badminton dulu. Mungkin dia ngelihat gue sering main di luar sama bocah-bocah, sama anak-anak main pakai raket. Dulu raket kalau ada senar tuh, senarnya udah putus dikasih sedotan. Gue masih inget banget itu. Kalau nggak salah tuh kayak gitu. Terus gue main di luar. Mungkin kakek gue ngelihat, nih daripada anak ini main yang nggak jelas, ya kan, masukin aja lah ke badminton gitu kan, dikasih latihan yang bener lah. Mungkin pada saat itu gue juga nggak nyadar, mungkin kakek gue mikirnya, wah lingkungannya nggak bener nih di situ kan, ya di Priok lah. Mungkin biar kakek gue juga, biar guanya juga nggak ikut-ikutan anak-anak yang begitulah. Karena gue tahu banget kawan-kawan gue dari bocah dari SD tuh udah pada nggak jelas lah. Ya udah akhirnya singkat cerita itu terus jalan tuh. Sekolah SD kelar, ngaji kelar, badminton terus jalan. Kelas 1 SMP, kelas 2 atau kelas 1 kelas 2 kayaknya. Nah, kelas 2 SMP gue masuk badminton dorm, di asrama badminton. Jadi sekolah gue jadinya pada saat itu kayak formalitas toh, nggak ada kayak lulu orang kayak yang biasanya orang kan sekolah biasa tuh. Kalau gue fokusnya udah di badminton toh, jadi pagi siang sore malam gue latihan. Sekolah gue kayak ujian doang gitu ya, intinya gitulah. Terus ya gue badminton bla 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 semua segala macam, ngerantau sana sini, pindah klub. Nah itu pada saat pindah klub itu juga tuh hidup gue campur aduk juga tuh. Gue nggak tahu, dari kecil tuh emang suka aneh aja kadang kepala gue mikirnya aneh-aneh. Seingat gue tuh dulu gue waktu kecil SD itu gue pernah kabur dari rumah gara-gara gue mikirin Tuhan tuh ada apa enggak anjing, orang goblok. Terus pulang-pulang nangis ke nyokap. Astaga, itu gue inget juga tuh. Ya udahlah, terus singkat cerita ya udah, terus pas badminton itu seingat gue mulai masuk SMP, umur gue SMP kelas 3 atau SMA gitulah, nggak tau lah, skip lah gue itu zaman itu gue pernah keluar dari, jadi dulu tuh gue pertama gue badminton itu privat sama ada Om Arif namanya. Terus kelar dari Om Arif gue masuk salah satu klub yang ada di Jakut, GRKC. Terus abis dari GRKC gue ke Medland, dari Medland ke Jaya Raya, terus ke Medland lagi. Medland udah kayak rumah lah, gue kemana-mana pasti pulang ke Medland. Terus ke Jarum, kalau nggak salah ya, Medland lagi, terus Ragunan, terus Medland lagi, terus nggak jelas ya pokoknya.
pada masa-masa gue di sana tuh gue juga belajar nyari duit sendiri, kayak jualan pulsa, dagang kuota ke kawan-kawan gue waktu itu. Terus sempet gue pas resign anjing bahasanya, korporat abis pas gue keluar dari Jarum kalau nggak salah tuh gue sempat nganggur tuh 3 bulan. Gue pikiran gue inilah 3 bulan kalau nggak salah. Akhirnya gue kata gue nggak ada duit jajan nih, nggak ada ini. Akhirnya gue keluar nguli dulu sama kawan gue ada namanya Ompai. Nguli ngangkut apa namanya, truk bongkaran gitulah ya. Pokoknya dari dulu apaan aja lah gue kerjain. Terus akhirnya 2000 berapa ya, lupa lah gue. Pokoknya gue kelar sekolah itu, sekolah belum kelar malah, masih SMA kelas 1 apa kelas 2 gue lupa. Akhirnya gue mutusin gue stop badminton. Ya udah gue dari situ ngerantau tuh ke Pontianak, mana balik ngerantau, balik ke Jakarta, bingung tuh gue mau ngapain. Emang dari awal tuh gue nggak ada pikiran untuk jadi orang yang apa ya, kerja kantoran gitu, pulang pagi terus pulang pagi berangkat pagi pulang sore gitu ya, terus besok repeat lagi kayak gitu lagi. Dari dulu nggak ada pikiran buat jadi orang yang kerja di kantoran. Tapi pada saat itu gue mikirnya daripada nggak ngapa-ngapain guanya, terus ya udahlah gue pengen coba juga, pengen tahu sih gimana dunia korporat waktu itu. Akhirnya ya udah gue coba ngantor tuh hampir 2 tahun kalau nggak salah. Nah itu sebenarnya ilegal juga tuh. Gue ngantor belum punya KTP waktu itu, kerja masih SMA. Akhirnya gue keluar waktu itu. Alasannya sih waktu itu fokus ngonten. Gue by the way gue ngonten, kalau kalian nonton video pertama gue, sebenarnya nggak pertama banget, ya pokoknya video yang pertama lah. Itu di situ gue bilang gue tuh ngonten dari 2013 atau 14 kalau nggak salah. Tapi emang dari dulu tuh kayak nggak jelas, saya nggak konsisten aja, nggak bener lah. Emang dari dulu suka audio visual tapi dari dulu nggak konsisten. Dulu sempet naik tapi gue nggak suka. Itu balik lagi karena perfeksionis, terus gue ada OCD. Sempet naik karena gue nggak suka brandingannya. Akhirnya gue cut semua sosmed gue, terus akhirnya gue tinggal di Goa waktu itu. Kayak nggak main HP, nggak ada sosmed atau apa tuh selama kayak hampir 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, lupa gue. Intinya gitu kan, ceritanya kemana-mana kan kalau gue. Nggak bener loh, nggak sesuai timeline gitu. Wih keren juga nih gambar orang, no kan ngomongnya kemana-mana lagi gue. Astagfirullahaladzim. Udah jam berapa nih? Jam 7 lagi, masih ada kerjaan gue, kelarin dulu lah. Sampai mana tadi kan? Kerja, ngantor, cabut. Oh iya, kelar ngantor, yaitu mikirnya waktu itu ada salah satu bapak di situ, temen kantor gue namanya Pak Suryadi, gue inget banget. Entah dia yang cerita atau orang yang cerita atau siapa ya. Pokoknya ya itu balik lagi nih. Ini nggak tahu ingatan gue bener atau enggak. Tapi dia yang ngingetin gue untuk apa ya, harus cabut gitu. Karena bukan gue banget lah kerja kayak gitu. Jadi dia tuh, kalau nggak salah ya Pak Suryadi, maaf kalau nonton ini, mohon maaf saya kalau ceritanya salah. Tapi ini yang saya tangkap dan ini yang saya pelajarin, dan ini salah satu alasan kenapa saya keluar dari kantor juga. Dan saya terima kasih sama Bapak. Jadi Pak Suryadi itu rumahnya di Bima. Bima tuh mana ya? Cibinong, bukan Cibinong, mana sih lupa gue. Cibinong sana lagi atau mana lah, bukan Bima yang di ini ya. Ya pokoknya situlah, jauh lah. Jadi dia kantor gue tuh di Sunter kan. Jadi dia berangkat subuh, pokoknya kelar sholat subuh dia berangkat tuh. Berangkat nyampe kantor jam 8, jam 7, jam 8, kerja tuh sampai malam. Dia kan
kabak. Kabak ke manajer jadi lupa kabak ya. Terus kerja sampai jam malam tuh, sampai jam 8, jam 9-an. Terus pulang sampai rumah jam 12, jam 1. Pokoknya gitu ya terus tiap hari. Terus pas hari Minggu anaknya dia masuk ke rumah, dia lagi duduk-duduk nih di ruang, dia lagi duduk-duduk di ruang tamu. Terus tiba-tiba anaknya baru datang dari luar abis main atau apa, gue nggak tahu. Anaknya datang dari luar, bilang, terus ada pas juga situ ada nyokap, dia bilang, "Mah ini siapa mah? Aku main-main masuk rumah aja." Gue dari situ anjing, gue bilang, bangsat, gue nggak mau nih kayak gini nih, maksudnya kerja tiap hari begini. Akhirnya dari situ ya gue sadar lah, singkat cerita ya udah gue sadar, gue cabut, resign. Karena waktu itu sempat udah terlalu nyaman tuh, gue hampir 2 tahun enaknya kerja tiap bulan dapat gaji bla 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 kan. Cabut. Waktu itu nggak ada plan apa-apa, cabut aja dulu gue. Oh, konten, alasannya mau fokus ngonten ya. Udah ngonten gitu-gitu nggak jelas lah. Terus juga nonton juga kagak konsisten apa kan. Nah abis resign itu dah kayaknya skip gue, nggak jelas tuh. Iya kalau nggak salah abis ngonten itu naik, hilang tuh gue nggak, karena gue waktu itu gue udah ngerasa sakit banget lah, OCD gue udah nggak jelas banget, perfeksionis gue udah nggak jelas banget. Dan gue yang paling parah tuh OCD gue tuh di HP. Ini masih ngerekam gak sih? Bentar ya, gue lihat dulu ya. Masih, udah setengah jam bro, gokil. Mau dibawa kemana lagi nih obrolan? Nanti gitu, biar cepat aja ya. Terus waduh, brain fart gue, ngeblank. Dia dari situ gue hilang lah, OCD gue parah banget waktu itu. Tapi gue sadar OCD gue tuh parahnya di HP, di sosmed, di barang-barang yang gue punya. Itu gue inget banget, gue dulu pernah sampai ngulangin rutinitas gue. Jadi gue kalau pulang tuh ada rutinitas lah. Itu gue sampai pernah ngulangin rutinitas gue karena pokoknya kalau ada salah satu hal yang ngerusak rutinitas gue, hal sekecil apapun gue bakal ulangin dari awal. Nah itu gue ngulangin keluar masuk rumah. Jadi rutinitas gue gitu, gue masuk, parkir motor, bla bla bla, semua mandi. Nah itu gue sampai pernah ngulangin mandi tuh kalau nggak salah sampai 5 atau 7 kali. Itu gue udah sakit banget itu. Itu gara-gara ada satu hal kecil aja yang ngerusak rutinitas gue. Itu gue ulang anjing, gue keluarin motor lagi, gue kunci pintu apa, wah gila lah. Pokoknya pada saat itu gue sadar, wah ini udah nggak benar. Ya udah gue cut off. Gue tinggalin semua sosmed gue hapus semua sosmed gue walaupun udah sempet naik waktu itu. Terus udahlah, idealis juga. Ya udah, di saat itu gue belajar hidup. Pada saat itu belajar hidup. Gue punya HP, tetap punya HP, punya Nokia waktu itu. Nokia gue yang lama itu gue pakai. Itu bener-bener cuma telepon sama SMS tuh. Untung si Mas sama II masih bisa SMS-an ada. Terus ya udahlah, itu aneh itu. Udah nggak main HP lama gue waktu itu, nggak ada sosmed juga. Ya itulah, tinggal di goa gitu. Terus ya udah, terus apa ya, COVID, singkat cerita COVID. Bentar gue kayaknya ada kehilangan, ada kelupaan sesuatu deh. Udahlah biarin. Pokoknya COVID, singkat cerita COVID. Bingung tuh gue mau ngapain. Ya udah ada kuliah, ambil kuliah.
gaya-gayaan di KJ, bayar mahal gak ada duitnya, 2 semester cabut. Gak jelas ya, gitulah. Kelar kuliah banyak dagang lah sana sini, dagang sana sini sana sini. Nah waktu itu 2019 atau 2020 pas gua kuliah itu, gue juga sempat mikir kayak gue kan emang dari awal pengennya ya demennya lontang lantung lah, dagang lah. Maksudnya nggak yang kayak ngantor gitu, maksudnya nggak yang pulang berangkat pagi pulang sore gitu gitulah. Masih kecil emang banyak gaya, emang udah dari kecil tuh udah emang banyak gaya, udah kayak udah punya standarnya sendiri tuh, padahal value-nya kagak ada ya, dia gitulah. Terus pada saat itu gue mau dagang, waktu itu bingung dagang apa. Gue pikir-pikir, oh gue bisa video foto, apalagi pernah jadi model iklan juga, Coca-Cola bla bla bla, Asian Games segala macem. Walaupun gue nggak pernah pede sebenarnya, itu kayak gini juga sebenarnya bukan hal yang gue banggain sebenarnya kayak gini nih. Gue jujur gue kalau ditanya orang, nggak pernah gue bilang gue bikin video maksudnya kayak gini. Gak tahu sih, gue sampai sekarang masih nggak nemu kebanggaannya dari kayak gini ya, intinya gitulah. Terus pada saat itu gue mikir, oh gue masih punya badminton nih, kenapa nggak coba gue jual aja. Ya udah, pada saat itu gue mulai apply random ke seluruh dunia. Jadi waktu itu gue list emailnya satu persatu, gue cari klub satu persatu. Gue bocorin aja nih cara gue bisa nyampe sini. Itu gue emailin satu persatu. Ya udah kayak nge-cold email aja, pede aja gue emailinnya satu persatu. Terus sempet dapat panggilan ke sini waktu itu tahun 2021 atau 2022 gue lupa. Tapi ditolak visa gue karena mungkin imigrasi kan agak random ya. Mungkin karena baru kelar covid atau apa, gue gak ngerti lah. Atau mungkin juga rekening gue kagak ada duit ya waktu itu. Sekarang ya kemarin juga kagak ada duit ya si anjing. Tapi nggak tahu kenapa bisa terima. Terus ya udah, bisa ditolak, dagang lagi bla bla bla, nggak jelas lah, lontang lantung, ngerantau lagi sana sini, banyak lah gue ke Pontianak juga atau ngelakuin apa ya lah waktu itu biar hidup lah. Terus dapat tawaran lagi, lupa gue 2023 atau 2023 lupa lah gue timeline. Terus pokoknya dapat tawaran gue ke Luxembourg waktu itu, terus nggak gue terima karena ini gue ingat banget posisi gue lagi ada di Pontianak. Terus tiba-tiba dapat tawaran, terus interview langsung di situ. Pas gue masih di Pontianak langsung ditelepon atau apa suruh jelasin. Terus ya intinya waktu itu akhirnya nggak gue ambil karena wah, ada baterai alkalin, waduh udah nggak lucu. Masih dipaksain, bocor gak sih? Udahlah ya, gak apa. Intinya gitu, akhirnya nggak gue ambil yang ke Luxembourg karena satu dan lain hal. Jadi udah, Luxembourg kagak gue ambil. Terus ngapain ya waktu itu? Oh iya, pas di Pontianak itu gue tuh sering bolak-balik Pontianak lah. Terus pada saat itu wah, gue nggak bisa nih kayak gini terus. Maksudnya nggak jelas lah gitu, kagak ada purpose-nya. Ngapain ya mikirnya gitu. Ya udah deh, coba ngonten lagi gitu. Makanya 2024 kemarin, iya 2024 ya, 2024 apa 2023, kalau nggak salah tuh gue mulai ngonten lagi tuh. Iya 2023 atau 2024 ya, lupa gue timeline-nya. Pokoknya waktu itulah, ya gitulah. Gue mikirin, oh gue ya udah gue ngonten lagi. Tapi pada saat itu gue mikir gini, oke, lu udah mutusin mau ngonten lagi,
nggak boleh terlalu perfeksionis, nggak boleh apa ya, ya lu udah komitmen di sini, lu ini jalan hidup yang lu ambil. Bang, udah sih bang, motong rumputnya bang, astagfirullahaladzim, ganggu banget. Pindah ya apa ya, ya intinya gitulah. Gue udah mau komitmen di sini, ya lu serius. Ada ya udah waktu itu, tapi waktu itu emang dari awal gue mulai ya, oh gue juga baru tahu kan waktu itu dari teman-teman gue tuh, ini nih apa nih, orang tuh sekarang ininya tuh lagi trennya tuh short form content loh, video-video pendek loh. Akhirnya ya udah gue langsung masukin ke TikTok kan waktu itu. Tapi emang dari awal dari situ gue apa ya mikirnya, ya udah gitu, gue kagak mau yang terlalu perfeksionis, nggak mau yang terlalu rapi banget. Sehingga gue bisa konsisten, gue buktiin ke diri gue sendiri selama setahun gue bisa nggak, paling nggak ngupload video sehari satu gitu. Alhamdulillah tercapai dan lebih bahkan. Dan ya gue juga nggak tahu tuh, walaupun kagak ada duitnya tapi nggak tahu dari mana bisa survive. Alhamdulillahnya masih bisa survive, masih bisa jajan, masih bisa ngopi lah, alhamdulillahnya. Ya udah dari situ tahun kemarin, akhir tahun kemarin ini gue lagi nggak ada duit lah. Terus ya lu tau lah kalau orang dagang atau apa kan up and down. Terus pada saat itu wah, gue lagi bingung banget lah, lagi itu lagi lost juga, lagi mikir lost juga. Wah gue kemana nih, mau ngapain ya, segini-gini aja gitu. Konten juga jalan sih jalan, tapi segini-gini aja gitu. Lagi ngeluh juga tuh sama kawan gue waktu itu malam-malam. Terus iseng banget, iseng gue orang, iseng buka email lama gue. Ternyata email gue yang dari 2019 atau 2020 itu baru dibalas sama orang yang di company gue sekarang ini 2024 kemarin. After 5 tahun pak. Itu wah, gue nggak tahu lah, orang bilang apa, everything must come in the right place, in the right circumstances, and in the right time. I don't know. Tapi ya gitulah intinya. Alhamdulillah gue dapet itu. Dibilang lu masih mau kesini nggak? Dibilang. Ya udah gue lahir, udah gue berangkat ke sini. Random banget hidup gue, emang nggak jelas banget hidup gue. Udah akhirnya kesini mutusin. Ya udah gitu. Terus selama di sini seneng gue. Gue suka kotanya, enak. Gue bahkan sampai kata teman gue di sini, lu kena disease-nya. Maksudnya jadi di sini tuh orang jadi pada suka jalan kaki kalau di sini. Terus gue beneran jadi suka jalan kaki sekarang kalau balik kerja atau apa. Gue suka di sini, udaranya segar, maksudnya orang-orangnya juga ya walaupun soliter, walaupun sendiri-sendiri lu atau gua tapi orang-orang di sini baik sebenarnya. Terus safe juga di sini. Kalau di US kan nggak tahu sih, setahu gue sih ya gitu kan. Kalau kata orang-orang di sini kan di US kan itu legal. Terus di sini orang bisa bisa nyantai gitulah. Ya gue seneng di sini, selama kerja di sini juga. Ya walaupun kadang kayak tai. Walaupun gue bukan ngelatih doang di sini, gue nguli juga. Gue bikin kamar lah, gue bangun kayak bangun rumah anjing, ngecat gor, nguli juga lah di sini. Pokoknya emang dari dulu tuh gue anaknya apaan aja lah. Alhamdulillah, maksudnya ya udah jadiin aja gitu, mau kayak gimana pun jadi gitu. Nah belakangan ini kan emang gak jelas, anaknya tuh dari kecil rebel, emang rebel. Bang please pak, astagfirullahaladzim, lihat apa ini orang, aduh. Intinya gitulah. Akhirnya
belakangan ini gue mikir kayaknya ini bukan gua dah. Maksudnya yang gue jalanin sekarang gitu. Gue ngerasa nggak happy sih happy, maksudnya seneng sih seneng, tapi deep down, anjing deep down, caur. Alhamdulillah. Kayak ada yang nggak masuk kayak di gua kayak gini. Kadang bahkan kerja pun apa ya, akhir-akhir ini kepala gua nggak di situ gitu loh waktu kerja. Jadi ya intinya gitulah, emang bocah rebel dari dulu. Terus akhirnya gue mutusin after careful consideration, setelah banyak mikir, banyak kontemplasi, banyak ngobrol sama teman-teman gue juga, gue mutusin buat balik, buat serius di sini. Emang goblok, emang goblok. Bukan lu doang yang bilang goblok. Maksudnya kerjaan udah enak gitu, alhamdulillah. Walaupun memang masih rancu, tapi seenggaknya alhamdulillah it's better. Emang bocahnya rebel. Temen-temen gue pun banyak yang bilang lu gila, lu udah gila. Tapi ya gue mutusin buat serius ngonten. Gue nggak tahu sih dari ntar kemana lagi hidup gue bakal ngebawa gue. Kepala gue tuh aneh, nggak jelas emang orangnya. Makanya kalau ada apa namanya employer gue yang mau nge-hiring gue kayaknya, terus kalau nonton video ini kayaknya nggak usah nge-hire gue lah. Kalau misal gue tiba-tiba ngelamar ke company lu, nggak usah hire gue lah. Gue bocahnya kagak jelas, emang kadang kagak ini. Ya intinya gitu, gue mutusin buat ngonten lagi. Gue akan balik nggak lama. Wah ini udah lama sekali bre. Berapa ini lama nih? 43 menit. Gokil. Terus banyak yang terjadi juga dalam hidup gue belakangan ini yang bikin gue apa ya, makin mempertanyakan hidup gue lah, mau dibawa kemana. Terus emang susah tuh, simplifikasi itu paling susah, ilmu yang paling susah itu. Sebenarnya nggak susah-susah amat sih, ya susah sih, tapi maksudnya gimana sih, pokoknya kalau lu tahu tuh ada siapa namanya, lupa gue nama orang yang ini tuh, metode belajar itu orang pinter banget. Itu orang bisa apa istilahnya grand marul ya atau apa gitu. Lu kalau misal jelasin ke nenek lu bisa ngerti, itu berarti lu paham gitu. Gue tuh kadang susah banget kayak gitu. Ya intinya gitu, banyak hal yang terjadi dalam hidup gue juga belakangan ini. Jadi ya kayak yang gue bilang tadi, setelah banyak pertimbangan bla 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 ya, gue mutusin buat serius konten lagi, balik konten lagi. Karena gue nggak punya cukup waktu di sini. Gue kerja dari pagi sampai malam, terus ini karena kebetulan aja ini ada waktu kosong. Tadi gue kelar ngelatih jam 4, terus harus travel ke sini 2 jam, terus balik lagi nanti 2 jam. Nggak cukup waktu apa ya. Terus gue juga pengen lebih fokus aja sih, ya bisa fokus ke satu hal mungkin ya. Gue nggak tahu gue bisa makan atau enggak nanti. Gue ready tulus lah, ready tulus all of my money. Gue nggak peduli duit itu bakal
hilang lah atau gimana, seenggaknya apa ya, gue nggak, ya intinya gitu lah. Gue nggak tahu gue bisa makan atau enggak nanti, tapi mungkin ya gue bakal ngasih diri gue waktu setahun ya. Gue juga nggak tahu nih, gue bisa berubah lagi nih kepala gue besok, tapi gue bakal mungkin bakal ngasih diri gue waktu setahun untuk ngejar apa yang gue mau. Gue juga nggak tahu sebenarnya apa yang gue mau, tapi ya udah, kelar dari situ nggak tahu lah mau ngapain lah, terserah lah mau dibawa kemana lagi hidup lu, tahu lah, lu pikir aja sendiri tuh. Apalagi udah, ini gue kayak kebanyakan ngomong ini, bener. Gue oversharing gak sih kayak gini? Gue lupa lagi tadi yang di awal tuh mau gue jelasin apa tuh tadi. Iya apa tadi ya? Apa udah kejawab ya? Kan lali saya mas, lali mas. Udahlah ya. Udah bener kayak oversharing nih gue nih. Ya udah, ya itu aja. Seenggaknya lumayan lega gue bisa cerita ke kalian. Ini sebagai cara gue untuk belajar biar bisa lebih terbuka aja sama kalian juga, sama orang-orang di sekitar gue juga. Terus cara gue belajar buat ngomong juga di public speaking tuh ilmu yang bagus banget. Anjing, ngomong gue udah kayak siapa, Panji Pragiwaksono ya, intinya gitu. Apalagi yang mau disampaikan? Ya udah, itu aja. Kita lihat nanti hidup gue bakal kemana lagi nih, bakal kemana hidup gue ngebawa gue. Kalau ini banyak yang nonton aneh sih, tapi kalau banyak yang nonton ini, terus ini gue paling nggak bisa ini minta subscribe. Maksud gue, orang kalau mau subscribe kan subscribe aja, tapi udahlah, nggak usah minta subscribe lah kayak itu. Ya udah pokoknya gitu ya. Gue ngomong pokoknya gitu udah berapa kali ya. Oke, pokoknya peace out, peace out. Oh iya, waktu itu di jalan gue sempat ada ngeliat tulisan di rumah orang, create something even if it sucks. Jadi udah, itu aja pesan untuk hari ini ya, kata-kata hari ini bang. Oke, saya pamit undur diri, saya mau pulang. Saya pengen kencing juga, saya pengen ngopi, pengen nyantai dulu, pengen bengong-bengong lagi sebentar sebelum pulang. Peace out.